Halo, Halo Sobat Jeep Jeep. TV. Jumpa lagi sama gua Rindra Sama gua Bimo. dan Bimo. Kita kali ini mau bikin ini ya, Bim, buying guide. Buying guide. Jadi kalau dulu waktu majalah Jeep masih ada rubrik buying guide. Ya, jadi kita mobilnya macam-macam, semua jenis 4x4 atau SUV dulu ya. Jadi yang udah lewat dari 5 atau 10 tahun Iya. mobilnya biasanya. Nah, kan beli mobil second bekas dipakai orang atau biasanya mobil kalau 4x4 bekas dipakai off-road, apa aja mesti dicek? Apa yang harus diperhatikan kalau kita mau beli kendaraan itu? Iya, jadi biar nggak salah beli, nggak kecebur, ujung-ujungnya habis beli bangunnya mahal. Nah, ini yang mesti kita perhatiin nih. Kali ini kita bakal bahas Suzuki Katana ya, Bim ya? Buying guide-nya Suzuki Katana. Apa aja yang mesti dicek? Langsung kita lihat. Oke Sobat Jeep, ini kebetulan gue sama Rindra ngeliat ada Jimny yang standar banget nih ya. Ya, Iya. nggak standar banget sih, tapi terhitung standar lah. Kalau dari part yang digunakan itu bisa dibilang 95% aslinya Katana ya, Bim ya? Dan kebetulan posisinya ada di bengkelnya Om Dennis sama Om Daniel di MMC. MMC 4x4. Nah kita langsung kontak, Om gue boleh minjem si Jimny itu nggak buat Iya. bikin buying guide? Nah, dan kita juga udah nanya-nanya dulu nih ke dua suhu kita itu. Apa aja mesti diperhatiin kalau mau beli Katana. Nah, ini hasil dari masukan dari Om Dennis sama Om Daniel ya. Iya. Kita jabarin. Kekunci nih kamu sini. Enggak. Oh enggak. Oke. Hal pertama paling simpel, Bim. Hal pertama yang paling simpel itu cek dulu nomor mesin sama nomor sasis. Sama apa enggak yang ada di mobil. Iya, karena seperti yang Sobat Jeep pada tahu ya, Jimny itu paling banyak banget yang dikanibal-kanibalin ya. Ganti mesin, ganti bodi. Bener. Nah, itu hal paling simpel yang mesti dicek ya, Bim. Nah, cara ngeceknya gampang. Kalau kita udah pegang STNK-nya, kita lihat, ngecek nomor rangkanya, Rin. Itu ada di sebelah kanan, di sisi kanan, di bawah batang setir. Itu ada nomor rangka. Oh, Kayak rada di sini. susah juga ngeliatnya ya, tapi Ya. ya. Oke. Nah, yang agak susah justru blok mesin nomornya. Di mana tuh? Ada di bawah intake, di bawahnya lagi, di sekitar dinamo starter. Buset. Ini aja gua ngelihat bawahnya intake deket dinamo starter aja susah bagian mesinnya. Iya. Terus gimana cara ngeceknya? Biasanya kalau mau ngelihat situ. Gue bawa lakban kertas atau kertas gitu sama pensil kayak lagi esek-esek nomor rangka. Oh, oke. Itu Udah. paling paling simpel. paling cara simpel. Kalau diintip pun susah ya berarti ya. Susah, mesti copot mata. Taruh situ. Oke. Itu nomor rangka dan nomor mesin. Iya, kalau itunya udah akur, baru cek fisik. Cek fisik. Berarti kita lihat fisik mobil ya. Apa aja mesti dicek nih? Yang paling simpel, posisi yang sering berkarat. Oke. Itu mana-mana aja. Di bagian pelipis spakbor. Pelipis spakbor sini. Oke. Part-partnya tuh. Rocker panel atau lisplang. Lisplang Di bagian samping. bawah. Oke. Karena itu posisinya tuh dia ada 2 piece, luar dalam jadi satu, di tengah kosong tuh. Mending kita lihat tuh. Lebih dekat. Yuk, Sobat Jeep. Lisplangnya mana sih? Nih, yang Bimo ceritakan. Rocker arm ini, bagian luar, bagian dalam. Di dalamnya kan kopong. Oke. Nah itu kalau udah ada kotoran yang masuk nyelip pasti berkarat nih. Apalagi Rin, yang pakai molding gini. Ketupan molding kan, nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Nah, paling gampang ngeceknya kalau dia udah berkarat dan ketutupan molding ini apa, Bim, yang dilihat? Dari mananya? Tandanya apaan moldingnya ini dibalik ini udah karat? Paling sering itu Jimny di sisi paling bawah. Di sisi paling bawah. Ada keropos, ada karat. Kalau misalkan itu bagus, Kalau di bagian kolongnya aman. patut dicurigain yang kayak ini Rin. Tempelan lisplang ini, tahu-tahu ada yang mangap nih, kayak ini. Ini tanda nih, pertanda nih. Ini kan jadi tempat nampung air atau kotoran, bisa jadi bibit karat. Bisa jadi bibit karat. Terus dicek. Oke, berarti kalau masih dia rapat semua, kemungkinan karatnya kecil. Oke. Apalagi yang bakal karat-karat, Bim, kalau dari luar? Dari luar, ini sering di sini juga nih. Oh, di situnya? Di sini nih. Oh, dari mana dia masuknya? Dari karet sini, udah nggak rapat, air masuk ke dalam, nah jatuh ke sini.
Oh. Itu sering tuh. Berarti kalau dia mulai pertanda karat, udah mulai melentung-melentung kali ya? Iya, kayak digigit semut. Bentol. Nah, itu berarti pertanda mau karat tuh. Hati-hati juga. Hati-hati, oke. Ini kan ditutup panggangan sate ini kan dikasih kayak plat, emang punyanya dia. Oh, emang punya Katana? SGA. Suzuki Gunen Aksesoris. Nah, terkadang kan udah nggak rapet nih. Entah lemnya ngangkat atau apa. Air masuk. Di dalam sini juga bisa aja karat. Potensi atau karat. bocor sampai kaki. Oh, itu penyebabnya dari atas justru. Di sini sama di sini juga. Oh, turun ke dalam. Iya. Itu penyakit Jimny itu. Nah, kalau dari kan tadi lo bilang si fender nih dalamnya ya? Iya. Nah, itu kalau udah berkarat ngelihat fisik begini apanya, Bim? Yang pertandanya? Si over fender plastiknya. Gimana tuh? Udah mulai mangap-mangap. Oh, kalau udah mangap berarti dia udah itu paling gampang. Oke. Karena si bracket kupingannya si fender ini udah mulai keluar atau udah mulai nggak rata gitu. Atau dia udah habis jadi udah nggak ngunci gitu ya. Oke. Nah, Mas. Gue ngeliatin ini titik-titiknya pasti masih ada. Oh, berarti belum karat. Belum karat. Kalau yang udah pernah karat gimana tandanya? Biasanya udah nggak ada titik-titik hilang nih. Ditutup dempul nih. Oh, dempulnya kayak cuman pakai jari di seret gitu Ren. Jadi titik-titik bekas ngelasnya ini hilang. Nah, itu kalau ngelihat bodi Katana tuh ya dari luar. Yang paling simpel kan ngelihat catnya. Iya, bener. Pertama cat harus orisinil kayak ini yang kita lihat sekarang nih. Catnya katanya sih 100% orisinil ya. Sampai ada yang udah beladus. Iya, udah banyak nih yang udah habis catnya di ujung-ujung kotak-kotak. Nah, ini kayak ngelihat stiker body juga masih asli nih. Ini pertanda berarti pintunya belum pernah kena ya? Belum pernah dicat juga. Belum pernah dicat juga. Jadi pintunya belum pernah ketabrak gitu misalkan. Berarti kalau body yang rada susah dibenerin kayak yang karat-karat itu ya, yang sembunyi-sembunyi semua ya. Yang mesti ganti body, itu udah PR tuh. Udah PR ya. Udah PR banget tuh. Kita lihat ke belakang nih. Katanya ada juga tanda-tandanya mesti dilihat di belakang. Nah, kalau di bagian belakang, Sobat Jeep, kalau ngelihat bodi Katana yang masih bagus atau enggak, salah satunya ngelihat dari pintu kali ya? Bisa. Atau kalau ngelihat dari bodi samping nih, Mas Bim, ini nih. Ya, ini kan udah ada penyok, ini masih, tapi karena masih asli, ya karena penyok tapi catnya masih iya, masih asli. Masih utuh. Nggak ada pecah-pecah, jadi artinya masih asli. Sama biasanya kalau mobil udah suka main kan sininya udah mungkin pada kena-kena ya, udah pernah di repair si Katananya. Nah, ini lihat list 3 biji ini nih, Sobat Jeep. Ini kalau udah pernah dicat, katanya nggak presisi ya, Bim? Susah ya? Susah untuk bikin dia tetap begini gitu. Berarti kalau mau ngelihat bodinya masih lempeng bagian sisi belakang, lihat ini salah satunya ya? Salah satunya. Terus, oh sama itu? apa? Sorry, ada yang kelewat. Kan body ini satu piece, kan bisa. Oh, list pelang bawah kan bisa? Ini masih ada silikon bodinya nih. Oh, wah, ini sih kalau gua ya secara gua nih orang awam sama Jimny ya, ini sih nggak tahu sih ada seal body nih. Terkadang banyak yang miss tuh saat body repair, bagian sini sama bagian rocker alarm dilas, udah. Untuk melindunginya dari karat atau apa, kan dikasih sealer body sama pabrik. Kalau di body repair itu jarang yang di sealer lagi, miss tuh. Oh gitu. Tapi di sini aja, yang ini enggak. Kenapa yang situ enggak? Bisa dilepas. Oh iya benar. Bisa dilepas sendiri. Iya. Jadi yang di seal ini. Ada banyak sih ini. Di bagian depan ada nih. Oh gitu. Ada banyak sebenarnya. Berarti ini juga jadi salah satu cara ngelihat list pelangnya masih asli ya? Satu ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Pindah lagi ke belakang. Pintu ya, Bim? Ini engsel dia. Kalah. Nah, ini kalau ketahuan nih kalau si Jimny pintunya masih bagus. Nah, kan kalau lo angkat gini kan suka ada celah. Deg-deg. Ya. Ini masih bagus. Engselnya sih kalau saran Om Dennis udah susah ya untuk dibenerin karena emang ada dagingnya atau partsnya yang udah kemakan kan. Nah, jadi mending ganti baru. Diganti baru masih banyak yang jual. Paling harus kita repaint ulang aja biar sama. Itu juga warnanya. Kalau engsel juga masih bagus berarti itu pertanda yang punya yang dulu nggak pernah pakai ban gede di mobilnya. Orisinil. Jadi nggak ngerusak pintu. Ngomong-ngomong ban serep di belakang.
Dulu itu banyak yang nyopot ban serep taruh dalam, Rin. Karena? Pertama, takut engselnya kalah. Oh, oke. Kedua, takut hilang. Oh, bannya? Karena kan nggak ada kunci ya? ada mur kuncian yang SGA tuh, mahal banget. Mahal banget ya. Ada sih. Nah, itu ketiga, ada yang suka nggak kelihatan kalau lihat spion. Kalang ya. Nah, keempat, amit-amit kalau ketabrak nggak parah. Iya, ini kalau langsung kena ringsek. habis. Iya. Nggak usah kena yang berat ya. Lo mundur, cuman nabrak pintu pagar aja. Dikit aja gitu. Ini rusak nih. Habis. Oke. Nah, ini kita lihat dalamnya ya. Ini karet. Ini kan pasti udah kempes nih. Kempes. Banyak yang kempes. Dan ada robek-robek kayak gini misalkan. Ini tinggal ganti sih. Banyak ini ya. Masih banyak. Nah, terus apa lagi? Ini karet di sini, Rin. Tuh, nih udah mulai keluar kan nih karetnya. Ini pertanda ya, dikit nih. Tanda-tanda mau berkarat. Karena posisi di ujung sini tuh kayak nampung air itu lah. Dari bawah sini? Dari dalam. Kan terkadang suka karpet lembab atau apa gitu kan. Oh, malah dari dalam ya? Dan di sini sambungan las-lasan. Dari bawah juga ada kemungkinan. Ada kemungkinan, dari atas juga ada kemungkinan. Oh. Dan ini lumayan sering nih, hampir di semua gym nih katanya. Yang pernah gue lihat ya. Kalau masih segini masih bisa dicegah langsung dicegah pakai cairan itu tuh anti karat tuh. Anti karat. Tapi kalau enggak bobrok udah biasanya. Iya, kan ganti lantai kan lumayan. Kita lihat ke dalam berarti ya kayaknya. Sebelum ke mesin, karena di mesin yang paling banyak mesti diperhatiin nih sebelum beli katana. Kita lihat mesinnya, interior ya. Nah, sahabat Jeep, sama halnya kayak di body ya. Sebisa mungkin semuanya masih original. Yang kalau gue, Ren, minimal dashboardnya komplit. Dashboard, oke. Komplit. Biasanya yang paling sering rusak apa, Bim, di dashboardnya katana? Kalau di katana, yang di tahun segini ya, dan di katana lainnya, ini sering banget patah nih. Laci apa sih? Tempat koin ini? Atau ya, apa? Tempat koin bisa, tempat duit bisa. Kembalian apa segala macam punya di sini. Ini sering banget patah, udah bolong gitu. Tutupnya hilang. Tutupnya semua? Atau ininya, pinnya, kuncinya ini? Enggak, tutupnya ini yang. Oh gitu tutupnya. Kan udah patah, taruh mana gitu, udah buang. Oke. Itu sayang. Berarti itu pertanda yang punya dulunya nggak apik makainya ya? Iya. Oke. Apa kasar gitu. Kasar. Terus kalau lo buka lacirin, ini suka keluar jalur nih. Oh, sampai bawah jadi dia? Enggak, jadi pas lo ketutup, dia nggak masuk ke tengah nih. Lewat. Oh gitu. Nah ini juga mesti dicek nih, laci. Glove box. Kan sayang kalau sampai rusak gitu loh. Apalagi bagian di katana yang kemungkinan sering rusak di dashboard? Kalau kayak switch saja gitu segala macam? Ya sering hilang kan, switch ininya nih. Oh iya, ininya pentolnya ya. Bisa lah dibeliin lagi gitu. Terus yang pasti sebisa mungkin dapat kayak jok gitu, karpet segala macam. Plafon masih orisinil dan ya kondisinya bagus lah ya. Terus apa lagi yang biasanya suka hilang-hilang di katana atau udah rusak? Ini sering hilang nih. Buat muter dongkrak nggak hilang sih, cuman taruhnya di posisinya. Oh gitu. Padahal udah disiapin sama Suzuki. Oh gitu. Oh tempat aslinya di sini. Ini ada karet di sini nih. Emang buat asnya pengkolan dongkrak. Dan ada kupingannya buat jepit. Iya bener ya, ada kupingannya 2. Tapi dongkraknya ada 2 mesin. Oh. Di dalam. Engkolannya justru di sini. Lucu juga ya, gue baru tahu nih karena gue nggak punya katana. Sun visor patah. Oh, sun visor. Ngampleh atau patah biasanya? Ada yang ngampleh, ada yang udah patah. Oh gitu? Di sini ada. Oh. Itu sering. Nah, berarti sisi interior body itu udah ya. Yang mesti kita lihat poin-poinnya di body tadi ada di list plank. Salah satunya yang gampang-gampang karat. Cat yang paling utama kan. Cat ya, cat kalau bisa ori. Terus lihat mana yang potensi yang karat, tadi ada di situ yang udah dijelasin sama Bimo. Di interior sebisa mungkin lengkap dan nggak ada yang rusak ya. Karena sayang kalau sampai hilang. Oh bener. Mahal juga gitu. Iya. Jadi nggak ori. Nah bagian paling penting dan susah didapat saat beli katana ada di ruang mesin. Kita mesti lihat langsung. Ya. Oke.
taruh. Apa? Taruh. Satu lagi yang buat gua sebuah masalah nih. Karena gue juga belum punya punya gue. Oh gitu. Apa tuh? Antena radionya asli Jimny, yang chrome itu sekarang mahalnya minta ampun. Berapa sih mahalnya kira-kira? 1 juta lebih. Buset, antena batang gini doang? Iya. 1 juta sobat Jeep. Kalau gua sih bukan yang ini ya, ini nggak ori kebetulan. Iya, itu bukan ori. Ya. Kalau yang ori 1 juta lebih. Terakhir Om Daniel cerita 1,6 terakhir. 1,6 sih baru antenanya doang ya. Gue mendingan beli head unitnya. Gue mendingan bisa dengerin lagu. Beli karet, gue copain udah. Oh iya benar. Bisa pakai antena. Jadi kalau mau beli katana, kalau dapet antenanya yang masih ori, antena copot, simpen beli yang biasa. iya benar. Loren. Masih asli, stikernya masih ada semua. Berarti mesin belum pernah diapa-apain ya? Belum pernah di-repaint. Nah, Sobat Jeep, yang lumayan penting mesti kita lihat saat beli katana itu, paling simpel yang kita lihat adalah kabel bodinya. Yes. Masih ori atau enggak. Itu pertimbangannya kenapa? Kalau masih ori, berarti belum pernah diapa-apain, kelistrikannya masih bagus. Nggak pernah di jumper. Nah, itu dia. Cara ngelihatnya paling gampang nih, kayak masih ada nomornya begini, terus di seal-nya masih bener kayak gini. Masih bener semua. Nah, itu kabel bodi pertama. Habis itu coil ya, Bang? Coil kalau bisa juga masih bentuknya begini, masih original. Yang original, yang aslinya dia itu sebenarnya udah cukup gitu loh. Iya, udah cukup. Kenapa mesti original? Gue lebih percaya sama yang brand ori dan emang peruntukannya dia. Peruntukannya dia. Nah, satu lagi distributor ya, Bim ya? Iya. Distributor kalau bisa dapat juga yang ini sih udah diganti kebetulan. Diganti yang pakai CDI ya, Bim. Iya. Nah, distributor tuh kalau bisa pakai yang masih platina. Nah, karena kalau mau ngincer performa mesinnya masih optimal kayak masih aslinya, itu katanya mendingan yang platina ya, Bim. Iya. Karena buat dapetin yang platina original udah nggak ada katanya, dan mahal. Mahal banget. Bukan nggak ada sih, susah ya. Susah dan mahal banget. Dan mahal banget. Nah, makanya kalau bisa ini masih distributor masih platina asli. Dan ini masih ada membran bensin ya, Pak? Membran bensin aslinya. Oke. Jangan diganti yang sama yang udah Rotax yang elektrik gitu-gitu. Nah. Yang ditakutkan adalah akan nggak stabil atau nggak seimbang nih yang diminta mesin. Benar. Sama yang dikasih sama yang disuplai sama si Rotax itu gitu loh. Iya. Dan itu membran susah nyarinya. Ada sih. Ada. Itu juga jadi salah satu itu Ren, perhatian juga. Kan kadang ada yang udah bocor, ada yang udah basah. Ada oli. Iya, di bagian sini, di bagian bawah distributor. Nah, ngumpung nih, lagi ngomongin bocor dan oli tadi. Kalau mau ngecek mesin yang masih kering, itu dari mana aja tuh yang potensi bocor-bocornya? Berarti tadi di bawah membran itu salah satu potensi bocornya? Ada di situ. Habis itu mana lagi? Ini sering. Oh gitu, ini? Di tutupnya cover head? Oke. Cover head itu silnya biasanya pecah. Itu nggak mahal ya, 30 ribuan per piece ya. Ini peler. Jadi terkesan mesinnya banyak oli. Iya. Oke. Nah, berarti Mas Bim, dari tadi lo bilang kalau ngelihat mesinnya rembes-rembes, bocor-bocor, itu salah satu yang bisa dilihat dari bawah membran ya? Ya, itu yang paling sering tuh. Paling sering. Habis itu dari puli juga nih, Sobat Jeep, dari depan sini. Sama dari ini ya, distributor ya? Belakang distributor ya? Nah, itu yang rada ngumpet-ngumpet yang kita mesti lihat ya, bocor. Yang paling sering terjadi dari Jimny yang nggak dirawat. Iya, benar. Kan taruhlah nih ya, orang kan kalau mau jual mobil biasanya udah dibersih-bersihin dulu. Nah, itu yang rembes-rembes yang nyelip-nyelip itu yang bisa kita lihat. Bisa itu ya. Yang paling krusial. Karburator ini. Cara ngelihat karburatornya katana asli dari mana coba? Kalau yang paling simpel nih, kalau karbunya bawaan mobil, nggak kinclong. Oh, warna abu-abunya, Sobat Jeep. Nggak kinclong dan ya karburator Jimny kan begini miring kan. Iya, benar-benar. Pasti ketahuan kan, tanpa adaptor atau dia nggak berdiri ke atas. Kan ada juga tuh yang berdiri ke atas pakai intek Karimun katakan. Tapi kan kita bicara ori nih, bicara original ya. Karbunya Jimny ini Ren, yang di mobil ini ya, itu masih komplit sampai ke idle up AC-nya masih ada. Nah, itu juga infonya salah satunya Sobat Jeep. Kalau beli katana tuh idle up AC tuh harus ada lah paling enggak. Itu karena udah nggak ada barangnya katanya. Emang nggak ada yang jual? Nggak ada yang jual.
Kadang cuma. Jadi bahkan ya Sobat Jeep kalau beli karbu aslinya itu nggak dapat idle up AC-nya. Dan lu mau cari kemana? Iya. Punya duit nggak ada barang susah. Dan ini bukan hanya idle up AC-nya masih ada, bracket alternator, bracket power steering, masih bawaan aslinya semua. Masih bawaan aslinya. Ya karena kalau udah ganti itu udah nggak presisi tuh biasanya, akhirnya belt kemakan udah segala macam. Nah, kalau dengan begini ya lo mengurangi biaya perawatan yang harus lo keluarin setiap bulan jadinya kan. Nah satu lagi Bim, tadi kan lo udah nyampe karburator. Ini nih header. Jadi Sobat Jeep kalau bisa beli Katana itu biasanya kan ya lo kalau beli Jimny karena pengen kenceng si headernya segala macam udah diganti-ganti kan. Ya padahal bikin header juga pakai hitungan. Iya benar. Nah header aslinya Katana ini udah susah banget deh didapat. Makanya kalau bisa nih kayak ini nih headernya masih bawaan aslinya. Exhaust manifold takutnya ya simple sih, bikin aja header gitu kan. Nah ya kalau bener itu hitung-hitungannya. Nah. Kalau salah kan mesin cuman 997 cc yang nggak genep 1000 itu. Yang nggak nyampe 1000. Iya. Terus loss power di exhaust. Salah bikin apa nggak makin drop loh gitu kan. Orang dia ganti alternator lebih gede aja drop. Iya. Makanya kayak alternator kalau bisa juga dicek yang masih kecil gini masih asli selain bracketnya ya. Terus kayak AC juga nih. Kalau bisa masih pakai yang bawaannya Katana kalau yang AC-nya. Kalau udah bukan aslinya Katana cari gitu. Ya cari. Dan satu lagi power steering. Power steering jangan sampai dia diganti. Apalagi kalau yang udah diganti sama Crown. Itu Crown tuh buat mesin 2000 cc. Iya sih. Ini si Katana nih udah power steeringnya udah bawaannya dia gitu. Yang emang untuk mesin kecil ya? Mesin kecil, apalagi kalau lo pengen daily yang nggak pengen pakai ban gede kan udah cukup lah. Gua sih ya ganti ban gede terus setir ada berat ya udahlah itu konsekuensi yang udah harus diterima ya nggak sih? Ya. Bener kan? Seingat gua kalau steer house-nya Crown yang power steering pasti beda kok, lebih gede dan harus nyowak bracket radiator. Jadi banyak yang dicopot. Kelihatan banget. Berarti ini power steering segala macam, steering house-nya masih asli ya? Iya. Mendingan ya. Segitu Sobat Jeep. Jadi kalau di bagian mesin itu krusial. Sisanya gimana, Pit? Kalau Katana? Kayak misalkan kaki-kaki, per, brake, segala macam. Itu masih part ini ya, fast moving ya masih ada lah. Kalau mau diganti baru sih masih banyak, Rin. Berarti kalau mau beli Katana, yang harus dilihat adalah tadi, body-body tadi. Itu lumayan krusial. Karena kalau sampai lu dandanin body, waduh capek. Capek bener. Dan tadi di mesin itu tuh, salah satunya yang lumayan bikin lo sakit kepala kalau mau restorasi. Itu mahal juga. Mahal, udah barangnya mahal, udah barangnya nggak ada, ya kan? Biasanya. Nah kalau sisanya kayak lo di gardan apa segala macam, ada bunyi-bunyi biasanya di final gear. Itu penyakitnya Jimny ya. Ya tuh suka jeduk. Itu ya wajar lah pemakaian dan bisa di setel ulang, masih bisa di repair. Udah berapa tahun umurnya Jimny? Bener. Nah segitu Sobat Jeep, apa aja tuh ya berarti yang mesti diperhatikan kalau mau beli Katana tuh. Tadi bodinya ada list plangnya segala macam. Di mesin tuh ada beberapa poin yang tadi. Di interior juga. Di interior juga. Nah Sobat Jeep, itu tadi dia poin-poinnya kalau teman-teman pada mau beli Suzuki Katana ya Bim ya. Apa aja yang mesti diperhatiin yang tadi itu. Nah kalau teman-teman suka dengan video model buying guide gini, boleh kasih masukan di bawah ya. Mobil apa lagi yang mau kita review? Karena di majalah Jeep dulu kita sering banget bikin buying guide. Mobil macam-macam tuh. Dan kalau ternyata info kita yang ada yang kurang, boleh tambahin di bawah. Kita diskusi kayak di komen teman-teman yang lain ya. Iya, ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol gitu. Oke Sobat Jeep, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa follow IG-nya majalah Jeep ya. Yang juga udah mau 100.000. Apa ada 100.000 nih pas video keluar. Di subscribe channel Jeep TV yang pasti. Loncengnya pantau di hari Rabu dan Sabtu. Iya. Kalau upload kadang-kadang suka malam. Iya, gitu. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. 3, 2, 1. Nah, 3, 1. Oke, 3, 2, 1. Nah, ada motor kenceng nih bentar lagi lewat. Ngebut lagi dia motornya. Oke. Bentar. Satu lagi.
Satu lagi. 3, 2, 1.